aktivitasnya cukup banyak ya anak-anak, namanya sedang banyak kadar keponya cukup tinggi, nopo-nopo ditanglet, nopo-nopo dicoba, yang kita larang malah kadang dilakukan, oh cuma menek malah menek. Nah, itu membutuhkan banyak energi dan kekuatan badannya. Daging ayam ini ternyata bisa membangun massa otot pada anak-anak. Lalu mencegah anemia. Ini khusus anak-anak yang kalau bahasa anak muda sekarang picky, jadi pilih-pilih makanan. Nah, picky banget pilih makanan. Jadi sehingga gizi yang diperoleh tidak lengkap. Ada sayurannya milih-milih. Sok kadang banyak yang nggak suka sayuran. Nah itu ada kalau vitaminnya tidak lengkap, ada kecenderungan anak mengalami anemia, kekurangan darah, karena lemas, aktivitasnya tinggi, asupan gizinya kurang lengkap, bisa kecenderungannya ke anemia. Jadi ternyata anemia itu nggak hanya perempuan remaja kita, terus hamil, terus kita ini yang sudah cerita dalam tahu. Ternyata anak-anak bisa juga mengalami anemia apabila kebutuhan gizinya tidak tercukupi dengan sesuai. Nah, yang utama adalah mencegah stunting. Jadi karena kandungan nutrisi di ayam ini, meskipun kalau kita lihat ayam buatan yang semacam di ternyata kandungannya sangat lengkap. Nah, sopor bage dikombinasi dengan zat-zat gizi yang lain. Tapi ada wortel, ada seledri, ada daun bawang. Mungkin nanti ibu-ibu bisa menginovasi dengan sayuran lain yang kira-kira anak-anak biasanya nggak suka. Contoh, bayam. Banyak anak yang nggak mau ya. Kita padahal kalau kita jangan bening bayam sambal terasi, atau sambal bawang, semua banyak. Kelas ke sekolah ya, nopo berat dan grem doe. Tapi anak-anak yang nggak mau, maka bagaimana harapan kami Prolade Ayam ini nggak hanya berhenti di saat yang kita coba di sini dengan wortel, daun bawang, telur, tetapi jenengan bisa menginovasi dengan bahan-bahan lain yang kira-kira anak-anak agak sulit. Kalau bentuknya bayam nggak mau, maka kita ubah bentuk. Tetapi kandungan di dalam bayam bisa masuk ke contohnya. Kalau di sini nanti wortel kita parut, kita serut, kita nanti suatu ketika di rumah kita ganti bayamnya, kita iris tipis-tipis, dicincang ya, atau kotak-kotak kecil-kecil seperti seledri untuk sop itu, untuk soto kan biasanya di awur-awur itu. Anak-anak nggak akan merasa itu bayam. Atau kita blender, jadi warnanya nanti ada kehijau-hijauan. Monggo nanti bisa diinovasi supaya nanti kalau kita mencegah stunting itu biasanya sebagus apapun menu kita, seenak apapun masakan kita, kalau tidak masuk kan dipercuma gitu. Mungkin sendahan kakaknya, adiknya, bapak ibunya gitu biasanya. Tapi kalau anak-anak itu tertarik melihat bentuknya cantik, lucu, kepengen makan, maka itu masuk dengan sendirinya dan manfaatnya bisa dirasakan si anak balita tersebut. Apalagi kalau stunting itu, menurut saya kadang makannya sulit, tapi angin
dia selera suka yang makanan cenderung asin gurih, kita beri yang manis pasti nggak mau. Kalau dia sukanya yang lebih lembek, kita kasih yang krim pasti nggak mau. Kalau dia sukanya lebih ke yang juicy, kita kasih yang kering-kering pasti juga nggak mau. Jadi kalau untuk makar pencegah stunting sebaiknya kita assessment, kita tanya minimal kita riset kecil-kecilan ya. Kan nggak mungkin di satu desa itu stuntingnya banyak. Pasti di bawah 10 anak itu bisa kita assessment. Masing-masing posyandu yang ada. Kecenderungannya sukanya makanannya apa ya? Lebih yang manis, asin, atau yang seperti apa? Apa yang sukanya serba di crispy atau yang sukanya lebih ke kuah-kuah supaya masakan yang kita berikan yang nawainya untuk menyembuhkan atau sedikit membantu supaya keluar dari zona stunting bisa bermanfaat. Jangan sampai kita tewas maksa rekoso penuhnya dibuatnya tenanan sampai di sana tidak dimakan oleh anak tersebut kan jadi badan ya. Maka nanti mohon setelah kita membuat rolada ini nanti inovasi sesuai kondisi anak stunting yang ada di wilayah panjenengan masing-masing. Dan utamanya adalah ayam yang bagus, bagian yang paling banyak gizi dan aman dari suntian-suntian adalah dada. Biasanya nyuntik itu di paha. Kalau peternak ayam potong itu nyuntiknya di paha sama saya. Jadi mohon nanti kalau mau membuat mengolah pilih yang bagian dada. Selain dagingnya banyak, daging seperti saya. Niku kandungan gizinya masih bisa diselamatkan kalau ayam potong. Kalau ayam kampung mau bagian apapun ya jelas kalau dada lebih empuk. Lalu selain ayam tentu saja ada ini ya, karena kita mau nggak hanya dari daging ayam yang punya kadar gizinya, kita juga masukkan ke wortel, daun bawang, lalu ada telur. Jadi ini calon ayam dan ayam kita satukan. Calon ayam dan ayam kita satukan. Telur, lalu pelengkapnya tepung tapioka ini untuk merekatkan ya Bu. Jenengan lebih mahir daripada saya masak. Tepung tapioka, lalu bumbunya ada bawang putih tentu saja best of best, ini anti kanker. Ini dikermusi deh saya, tapi anak-anak biasanya nggak mau. Pedes. Zat kandungan anti kankernya paling tinggi. Hipertensi juga bagus. Kalau orang tua ya kemus-kemus nanti. Ada bawang putih, lalu kaldu bubuk ini disclaimer ya, mereknya mboten kudu niki. Monggo sesuai selera. Lalu lada. Kalau untuk anak-anak lada bubuk saja, ini enggak terlalu pedas. Kalau ngumpul ini kok pedes banget. Dan kadang kalau kita nggak sabar mulutnya meringkil-meringkil ke anak-anak protes. Ya apa toh? Terus tentu saja ada garam. Micin sebaiknya kalau sudah pakai kaldu bubuk nggak usah pakai micin. Kalau jenengan nggak pakai kaldu bubuk, garam ditambah gula sedikit itu sudah gurih. Lalu itu yang bahan anunya ya, adonan untuk rolada. Tentu saja daun pisang sebagai pembungkus, ini aromanya sangat menggoda kalau nanti kita kukus, nggak dibakar ya, soyo menggoda, menimbulkan nafsu makan. Untuk bahan pembungkusnya tentu saja kita pakai calon ayam yang kita dodol. Ini dicampur tepung bisa, dikasih air dikit bisa, sesuai selera ya Bu, apa ketebalannya. Mulai cara membuatnya, mungkin ibu-ibu bisa maju saja Bu. Nanti dilihat-lihat. Siapa mau mencoba juga boleh. Monggo sini. Monggo Bu. Silakan maju biar tahu. Monggo kami. Daging ayamnya sudah kita chopper bersama bawang dan semua bumbunya. Wortel juga sudah diserut.
Ini apa aja ini, Bu? Ini bawang, ayam, bawang, ayamnya dicincang. wortel, daun bawang loh. Daun bawang. Ini tepungnya harus anu ya, Bu? tepung tapioka. Harus, enggak boleh diganti-ganti. Tepungnya tapioka. Beda. Terlalu menyek gitu. Nek pakai gandum terlalu menyek. Tepung tapioka. Tapioka. Lah itu jajannya kalau ganti kulit pangsit boleh nggak? Boleh, tapi orang begitu enak. Tapi kalau anak-anak lebih suka tesnya pakai telur. Kalau bayinya gede nggak apa-apa ya? Oh, kalau dewasa Bu. Mau yang ada yang nyoba? Daun bawang, Mau nambah bayam juga bisa. Boleh. yang paling penting kentang, wortel, daun bawang, Itu biasanya Pakai yang aja ya? Pakai kentang. Tapi kentangnya entah apa pun makan gitu. Ini enggak ada kentang. Nggak ada kentangnya bu. Oh, Tapi wortel cuma sama daging kok. Ayam-ayamnya dicincang ya. Ayam, wortel, Daun bawang. bawang. Kalau kepengen warnanya agak cantik, bawahnya bayam. Sekarang ada bayam warna Bayam merah merah. gitu toh. Baru sampai hari ini situ kan ditingkat Itu tak kayak mau. Iya. Sing damel Mbak Indah. Kulo anak mung asisten dosen. Mriku ya wis pasif. jadi ini Nggih. Niku digoreng, saged digoreng, Setelah saged dikukus, digoreng. oh digawe seperti lontong. Iya. Oh gitu. Monggo diaduk. Berarti dikukus. Nggih. Digawe nek wis gitu. Kalau kukusnya mboten gadah godhongan sing kukus monggo dikukus seperti ini bisa. Jenengan setelah dikukus dikasih tepung panir juga agak crispy-crispy bisa. Oh, mau gorengnya dikasih Santun ya, Mbak. Nggih, bisa. apa nih? Bungkusnya telur aja. Berarti kan taruh godong kayak ini. Nggih. Monggo ada yang pengen nyoba menggulung-gulung ya. Wortelnya pun kula campur mriki nggih Bu kalih anu. Bawangnya Nggih. Yang mau satu kulit satu. boleh. Sing biasa gulung biasa gulung. Biasanya gulung komeng. Anu mboten Bu. Oh, malah diplet-plete. Iki ada sendok. Monggo. Ini Tak contoh Dikatakan sendok ya. Tak contohnya siji sih. Lebarnya Sesuaikan ini aja. menyesuaikan. kan saya sobek Bu. Nggih. Mepet-mepet. Jangan Jangan mepet. Tidak bisa. Sambil nyanyi boleh Bu. Kalau yang membuat ceria itu pasti hasilnya juga Tidak bagus. tumpah keluar. Nek sing damel kalih merengut, waduh. Wenda itu di sini itu sebagai mengurus kecamatan. Tapi kalau di paguyuban sesama saya, Kampung Sari. kalau yang saya banyak. Makanya saya kok tidak ada menari kan? Ada 3 jabatan. Nek pas kula wirawiri nika kula blidik. Kayak sosis ya. Ya, rolade itu rolade itu asalnya dari gulungan ya Bu, roll. Berarti ini digulung kok. Oke, jadi ini pisangnya nanti. Pisangnya tak kira juga. Pisangnya. Mikir iki mulai terus kowe. Gulungnya gini toh, digulung toh. Tak sisane lho Bu, ndang tempe nak. Tutup kanan kirinya boleh. Oh gini. Kasihnya buatan berojol. Iki dingenekne. Ini sing kenceng. Ini kok cilik begini ke sini. Lah iki karo aku nek meri. Tuh. Oh, pengen praktek nek kae. Ya nek meri. Oh gitu. Terus baru di Sepertiga launching bener. ini dibungkus biasa juga loh. Kayak lontong ya. lontong. Ya, kalau almarhum muter. Pengen kabeh, Mbok. Arem-arem isine tempe. Hah? Keren. Kurang marem pas kesini. Oh ini lagi Oh, iki iki. banget ini aku. Lah nggih, iki kan enten gawe goreng. Lah iki pripun? Lah iki pasti gede mriki. Iki mau nek kan kuat memegang kang omah nggih gelem kula. Padha wae. Ini kan ngeten terus dikukus. Nanti bisa digoreng.
Bisa gini aja kebalik. Iya ya, aku rasa jumbil angan. Iki mau iso. Raden ora. Iya, Mas nyangkut. Mas telurnya turahe biasanya ngono kan. Gane gak gampang kok dadi ya. Kita langsung kene sing moto terus tinggal laporan enggak? Video enggak Nanti kalau membungkus kita lihat ya, jangan sampai gepeng-gepeng full ya. Jadi di sini ya kurang kroso lagi. Di sini kokean di sini video. Lho kabeh lho wene ngomong ngalah kok kowe kok ya. Iya. Iki kokean kayaknya sing Ndang ya. Lah pokoke sik sithik lho dikandakne arep-arep mesine tempe kuwi gak iso padet. Kurang marem padha sing ageng ning berarti terus kayak ning Mbah RT sing ageng ya. Iso ora rasa ngomong ae. Video. Lah coba iso. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Mbah RT ya bentet banget to. Lho brodol lah sing kok kaya ngono. Lah sing lete kene sambungan iki. Jadi kaya anu ya. Lah iki lho kuwi jane anu. Iki jenenge lah gede banget to. Korene dadi loro jano. Tak benane iki. Korene tak benane ora benane. Banget to korene tak benane kok. Anu. Kuwi ana kuwi. Udum ke siji-siji. Monggo bisa dicoba yang sudah jadi. Di loro jane dadi Satu. Jangan sampai tukang nyontek Ini yang sudah jadi. Jumbo. kira kamu sendiri. Jumbo. Lalu masukkan ke dalam. Lalu dikukus Selama 40 menit. Oke, selama 40 menit. Sekarang jam 2:15. Anu jenengan Dah. jenengan besek ketok. Ibu, harapan saya jenengan akan terpacu, tertantang juga selada ayam ini di rumah untuk cucunya, anaknya, ponaan yang lebih kreatif. Isinya kalau wortel kan biasa ya Bu. Mungkin besok sayuran yang kira-kira cucu saya nggak doyan nanti dong telur bekor sebenarnya kan ada kacang brokoli diiris kecil-kecil jadi kurang lebih kalau kita ada sensasi krenyes-krenyesnya itu anak-anak biasanya lebih eksekusinya mau digoreng monggo mau tetap seperti hasil dikukus ini lebih sehat ya karena nggak terkena minyak boleh untuk pakai tepung crispy untuk kayak roti kayak tepung roti itu boleh juga. Ini hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya enak.